Record ya? Recording in progress. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ulangi ya. Masih nggak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. luar semangat. Katanya semangat tapi kurang semangat. Kita ulangi lagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Oke, Luar alhamdulillah. biasa. Oke. Ya, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas Naswa. Silakan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berurut dan mulai. Selesai. Oke, terima kasih Naswa. Oke, kita lanjut dengan membacakan surat pendek. Hari ini kita baca surat Al-Kafirun ya. Hafal ya? Hafal? Kita baca surat Al-Kafirun. Hafal surat Al-Kafirun? Lalu Oke, kita mulai. Ayo. lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Oke, sadaqallahul azim. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir ya, hadir semua ya. Walaupun kita bertemu tatap maya, tapi alhamdulillah semua hadir. Semua dalam keadaan sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Jadi jangan lupa kalau di luar rumah harus tetap pakai masker, harus tetap jaga jarak ya. Dan kalau memang sakit ya harus istirahat di rumah, jangan dipaksakan untuk beraktivitas. Baik, hari ini pertemuan kedua kita di pelajaran kemarin tentang pengolahan minuman herbal. Ya, masih ingat ya pertemuan sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, kita presentasi tentang hasil produk yang sudah kalian buat kemarin. Kira-kira satu orang deh yang bisa memaparkan tentang apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Siapa? Silakan.
Saya Bu. Ya, silakan. Itu adalah senyawa aktif yang terdapat dalam tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pengobatan. Ya. Saya menjelaskan kemarin ada asam. Mm-mm. Ternyata membuat itu sangatlah mudah, bisa juga dilakukan di rumah. Itu aja Cindy. Oke, terima kasih Cindy. Jadi kata Cindy, kemarin kan kita belajar tentang herbal. Jadi herbal itu adalah bagian tumbuhan yang memiliki senyawa aktif yang dapat berfungsi dalam mencegah atau mengobati suatu penyakit. Dan kemarin kita sudah praktek ya, bikin jamu kunyit asam dengan jamu kunyit asam sirih. Ternyata gampang ya kan? Gampang? Ya, gampang. Nah, iya, jadi bisa kita praktekkan di rumah. Nggak perlu lagi nunggu mbak-mbak tukang jamu ya. Jadi bisa kalian bikin, mungkin kalian yang bikin untuk keluarga justru. Atau mungkin Mas bisa juga nanti di open order gitu dijual. Ya. Oke, jadi kegiatan kita hari ini adalah presentasi tentang kegiatan kalian sebelumnya. Ya, kemarin kan sudah diisi ya, LKPD-nya juga sudah diisi, produknya juga sudah dinilai oleh kalian, juga dinilai dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan mempresentasikannya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 kemarin ada siapa ya? Ada Sutri Ningsih. Kemudian siapa aja kemarin ya? Enda Bu. Rotun, kemudian dengan Cindy. Siap untuk mempresentasikan? Siap. Siap, oke. Kita mulai. Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1. Silahkan. Baiklah, dari kelompok akan memberikan hasil kami. Kami membuat minuman herbal yaitu jamu kunyit asam, di mana memiliki karakteristik pada hasil praktikum kami, yaitu memiliki warna kuning oranye atau aromatiknya, beraroma gas kunyit, dan memiliki rasa yang kurang manis, dan memiliki daya terima yang suka. Berat bersihnya 750 ml. Jika dikemaskan ke dalam botol, menghasilkan 3 botol, dan setiap botol beratnya 250 ml. Baiklah, saya akan membacakan bagian peralatan akan dibacakan ini kamu. Baik, peralatan yang kami gunakan dalam pembuatan jamu asam adalah ada baskom, saringan, telenan, blender, panci, sendok, pisau, dan juga gelas pupuk. Adapun manfaat dari minuman jamu herbal yang kami buat yang akan dibacakan oleh Rotun dan Petrang. Nah, adapun manfaat dari minuman herbal yang kami buat yaitu ada bisa mengatur gula darah, mencegah resiko kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, membersihkan tubuh dari racun, dan masih ada sih yang lain. Nah, setelah itu kami akan menjelaskan kendala yang kami alami dalam proses pembuatan
Bismillah, saya akan menjelaskan kendala yang kami alami selama melaksanakan praktikum, yaitu selama melaksanakan praktek, kami tidak ada kendala saat proses pembuatan jamu kunyit asam. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Ada Sutriningsi, ada Cindy, ada Isrotun, kemudian ada Enda. Jadi kemarin sudah membuat jamu kunyit asam ya, dengan kriteria tadi warnanya kecoklatan ya, karena kita tambah gula merah. Kemudian rasanya juga sudah pas ya. Kemudian nggak ada kendala dalam melakukan. Berarti memang kalian sudah paham ya, sudah paham dengan alur proses pengolahannya, sehingga alhamdulillah dalam proses pengolahannya tidak ada kendala. Kira-kira yang kelompok 1 suka nggak kalian minum jamu? Ya, Bu. Suka, Bu. Suka. Ada yang nggak suka? Jadi kalau nggak suka harus suka jadinya ya, karena kata dia ada manfaatnya, bisa mencegah kanker, kemudian bisa meningkatkan imun. Nah berarti ini memang kita butuhkan, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini ya. Oke, nah Ibu mau tampilkan dulu ini tentang ini adalah, coba ya. Oh nantilah ya, nanti Ibu akan tampilkan. Kemarin kalian sudah mengirimkan hasil dari produk kalian ya, nanti akan Ibu tampilkan di sini. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu ke kelompok 2. Kelompok 2 juga membuat kunyit asam juga ya. Kunyit asam. Kelompok 2 itu ada Naswa, ada Dila. Kemudian kita satu lagi ada Sri, ya. Ya, Bu. Oke. Beri kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil praktikum pembuatan kunyit asam. Selanjutnya dipersilakan untuk Dila membacakan karakteristik. Saya akan menjelaskan karakteristik dari hasil praktikum kami. Karakteristiknya berwarna kuning pekat, rasa kunyitnya terasa dan terasa asam, beraroma khas kunyit, teksturnya halus, dan memiliki berat 1000 ml per botol dan menghasilkan 3 botol. Selanjutnya yang akan membacakan manfaatnya adalah Sri Rezeki. Baiklah, manfaat kunyit asam adalah meredakan nyeri haid sebagai antioksidan, menurunkan berat badan, mengendalikan gula darah, mencegah risiko kanker, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Oke. Kendala kami. Baiklah, praktikum tidak ada kendala apapun. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari kelompok 2 ya. Enak rasanya kemarin jamunya enggak? Gimana dengan rasanya? Enak. Sesuai dengan selera kalian? Ya. Jadi Ibu juga sudah mencicipinya, ya sudah sesuai dengan standar ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa kunyit asam
Berarti ada tambahan lagi dari kelompok 2 ya, bahwa kunyit asam itu yang tadi sama bisa sebagai antioksidan. Jadi kalau antioksidan itu berarti bisa mencegah kanker dalam tubuh kita. Kemudian biasanya kunyit asam untuk orang yang nyeri haid gitu ya, itu bagus mengkonsumsi kunyit asam. Kemudian untuk meningkatkan imun juga dan menetralkan gula darah. Kemudian ada yang kemarin ada yang bilang takut gemuk gitu ya kan kalau minum jamu, ya tidak semua minum jamu itu bisa jadi gemuk gitu. Jadi jangan takut untuk minum jamu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 yang sudah mempresentasikan, juga sudah melaksanakan praktik dengan baik. Kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 ada Puja, ada Vina, kemudian ada Rusti. Silahkan Ibu beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mempresentasikan hasil pertemuan kami. Kemarin kami membuat asam sirih. Baiklah, saya akan membacakan karakteristik hasil dari jamu kunyit asam sirih kami. Jamu kunyit asam sirih yang kelompok kami hasilkan dari segi warnanya coklat kekuningan, aroma kunyitnya kurang khas, tidak terlalu berasa kunyit, aroma dan rasa jamu cenderung ke sirihnya. Baiklah, peralatan akan dibacakan oleh Vina. Ya, kepada Vina, silakan. Peralatan yang kami gunakan untuk jamu kunyit asam sirih yaitu baskom, pisau stainless, pisau cutter, panci, saringan, blender, pengadu, kain lap, selenan, botol plastik, dan kompor. Baiklah, selanjutnya jelaskan karakteristik yang dibacakan oleh Rusti. Salah, maksudnya manfaat jamunya. Baiklah, saya akan membacakan manfaat dari jamu kunyit asam sirih. 1. Dapat melancarkan metabolisme tubuh. Metabolisme yang lancar membantu mendukung kontrol berat badan yang sehat. 2. Asam jawa mampu mencegah obesitas. 3. Sementara kunyit mampu mengontrol nafsu makan yang teratur, mencegah makan yang berlebihan. Kelompok kami tidak mengalami kendala. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari kelompok 3 ada Puja, ada Vina, kemudian ada Rusti. Jadi kelompok 3 ini kalian membuat kunyit asam sirih ya, kunyit asam sirih. Karena ada sirihnya mungkin warnanya jadi lebih ini ya, lebih ada kehijauan gitu ya, jadi lebih coklat ke arah kehijauan gitu ya. Kemarin Ibu melihatnya. Iya, Bu. Tadi aromanya dominan kemana aromanya? Ke kunyitnya atau ke sirihnya? Aromanya dominan ke sirih, Bu. Dominan ke sirihnya. Tapi kalau rasanya masih ada rasa ini kunyitnya? Kunyitnya terasa, Bu, tapi sedikit. Oh gitu. Iya, tapi masih berasa ya.
Ya, jadi karena sirih juga memiliki khas ya, aroma yang khas gitu, rasanya juga khas. Jadi saat ditambahkan ke dalam jamu, mungkin memang aromanya itu lebih dominan dibandingkan dengan kunyitnya ya. Dan ini jamu ini tadi sangat baik sekali. Orang juga menyebutnya kunyit asam sirih ini sebagai jamunya untuk kesehatan wanita gitu ya kan. Jadi bagus untuk kita konsumsi. Tadi apa aja ya manfaatnya? Pertama untuk melancarkan metabolisme gitu ya. Kemudian mengendalikan nafsu makan. Ya. Iya, jadi kemarin ada yang bilang takut jamu itu takut tambah gemuk, Bu, gitu. Nah, enggak gitu. Justru dengan kunyit itu bisa mengendalikan nafsu makan yang berlebih. Kemudian kalau ada asam itu juga bagus untuk ini ya, pencernaan, untuk mencegah obesitas gitu. Cuman memang harus diperhatikan kita punya riwayat penyakit yang lain atau tidak. Tapi kalau misalnya kamu mengkonsumsi seperti jeruk nipis, lemon atau jamu, itu memang bagusnya dikonsumsinya itu di pagi hari sebelum kita mengkonsumsi apapun gitu. Ya, jadi pagi-pagi sebelum kita makan apa-apa itu bagus itu minum jamu dulu gitu. Tapi tengok dulu kondisi kita ya. Kalau misalnya punya mah akut gitu ya mungkin dihindari. Tapi kalau kita masih bagus, masih sehat, bagus itu. Jadi minum herbal itu sebelum makan gitu ya. Kalau jamu itu sebelum makan. Supaya apa? Supaya mudah untuk terserap gitu, terserap di dalam, dia akan terserap duluan gitu. Tapi kalau kita udah makan besar, udah makan yang lain, akhirnya dia ngantri dulu untuk terserap di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, kemudian Ibu akan tampilkan ini ya. Ibu akan tampilkan hasil dari kalian ya, karena kalian belum ini ya. Recording stopped. Recording in progress. Oke, tunggu ya. Ibu akan share. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi ini adalah hasil dari kelompok 1. Kalau dari kelompok yang lain kira-kira ini tampilannya cantik atau tidak? Atau kalau kita jual ini kira-kira bagaimana? Ada yang kurang tidak? Kalau seperti ini tampilannya. Udah cantik ya? Nah, jadi ini tampilan dari kelompok 1. Jadi kalau Ibu menilai ini udah cantik, labelnya juga sudah bagus. Jadi kalau kita pasarkan ini bisa ini ya, bisa kita untuk pasarkan, sudah bagus tampilannya dengan warna yang cantik juga. Oke, Ibu akan share lagi dari kelompok 2. Recording stopped. Ini dari kelompok 2. Udah nampak? Ini yang dihasilkan oleh Dila, Naswa, Gita, sama Sri ya. Gimana tampilannya menurut Cindy? Coba Cindy, menurut kamu gimana ini tampilannya? Menurut saya bagus, Bu. Bagus ya? Bagus, labelnya juga bagus, menarik banget. Ini kalau dijual bisa nih, nanti kita bisa open order ya. Nah, ini. Ya, Bu. Mantap. Aman.
Recording in progress. Ibu akan tampilkan yang kelompok 3. Sebentar. Recording stopped. Recording in progress. Ibu akan tampilkan ini dari kelompok 3. Nah, ini dia dari kelompok 3. Kalau kalian lihat ada perbedaan nggak dari yang 2 sebelumnya? Ada, Bu. Apa perbedaannya? Warnanya lebih pekat. Warnanya lebih pekat, lebih ada kayak kehijauan gitu ya? Ya, Bu. Ya, karena dia mengandung sirih. Jadi memang warnanya beda dari yang 2 tadi gitu. Warnanya lebih kuning kehijauan seperti itu. Ini juga cantik ya. Oke. Bu. Nah, jadi itu yang sudah kamu hasilkan. Ibu mau menilai kamu Ibu mau 1 orang di antara kalian per kelompok 1 orang yang menjelaskan tentang prosedur pengolahannya. Coba Ibu mau di antara kalian mungkin ada yang dengan sukarela untuk menjelaskan proses pengolahan dari yang sudah kamu buat kemarin. Coba siapa? Silahkan. Ada? Siapa, Weh? Mungkin dari kelompok 1 boleh diskusi dulu siapa, ayo. Kalau berani pasti nilainya ada nilai plus ya. Beda sama yang masih malu-malu. Yang malu-malu juga harus berani menyampaikan. Karena kalian sudah melakukan pasti kamu tahu, cuman masih malu-malu. Ayo coba silahkan. Atau kelompok mana dulu deh, nggak harus kelompok 1, kelompok 3 dulu boleh, kelompok 2 dulu boleh, kelompok 3 dulu, ada 1 dulu boleh, silahkan. Cara kerjanya, Bu. Iya, proses kerjanya. Dengan bahasa kamu saja. Yang kami buat, ya, Bu. Ya, boleh, silahkan Puja dari kelompok 3 ya. Silahkan. Cara Puja. kerja, cara membuat kunyit asam sirih. Yang pertama, lakukan sortasi pada kunyit sebanyak 125 gram. Cuci dan bersihkan kunyit dan daun sirih tersebut dengan air hingga bersih. Kunyit dan daun sirih atau dihaluskan hingga benar-benar halus. Kemudian peras dan ambil sarinya saja. Tuangkan sari kunyit dan sirih ke dalam kuali atau panci. Rebus sari kunyit tadi dengan 1 liter air dengan mencampur asam jawa beserta gula aren atau gula jawa. Gula pasir juga dimasukkan sekalian sambil diaduk perlahan. Tunggu hingga cukup panas dan akan mendidih. Lalu masukkan garam dapur dan aduk-aduk hingga benar-benar tercampur. Setelah mendidih, kompor dimatikan dan disaring. Maka kunyit asam siap dikemas. Pengemasan dapat dilakukan menggunakan botol kaca ataupun botol plastik, tetapi harus dilakukan sterilisasi dahulu supaya produk awet. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Puja. Jadi kalau kita melakukan, oke, terima kasih ya Puja. Karena kita melakukan pasti tahu ya. Pakai bahasa kalian juga tidak apa-apa. Setelah ini kan Bu, setelah dibersihkan, dicuci, seperti ini. Setelah ini seperti ini, nggak apa-apa gitu. Oke, itu dari kelompok 3. Yang dari kelompok 1 atau kelompok 2? Ada yang mau menjelaskan tentang proses pengolahannya? Sutri, Bu. Sutri dari kelompok 1 ya.
Ya, Bu. Oke, silakan. Proses pembuatan jamu kunyit asam. 1. Melakukan sortasi pada kunyit. Kemudian ambil sebanyak 125 gram kunyitnya. Lalu dicuci dan bersihkan kunyit tersebut dengan air hingga bersih. 3. Kunyit di blender hingga benar-benar halus. Kemudian peras kunyit dengan saringan atau bisa dengan kain dan ambil sarinya saja. 4. Tuangkan sari kunyit ke dalam kuali. Rebus sari kunyit tadi dengan air 1 liter. Dengan mencampurkan asam jawa beserta gula aren atau gula jawa dan gula pasir sambil diaduk-aduk perlahan. 5. Tuangkan hingga cukup panas. Tunggu cukup panas dan akan mendidih. Lalu masukkan garam dapur dan aduk-aduk hingga benar-benar tercampur. 6. Setelah mendidih, kompor dimatikan dan disaring, lalu dikemas menggunakan botol plastik. 7. Pengemasan dapat dilakukan dengan menggunakan botol kaca atau botol plastik agar menggunakan botol kaca atau plastik, tetapi harus dilakukan sterilisasi dahulu agar produk dapat awet. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Sutri perwakilan dari kelompok 1. Dari kelompok 2, siapa? Kelompok 2. Iya, siapa? Dila atau Najwa? Cara kerja pembuatan jamu kunyit asam. Pertama, timbang kunyit yang sudah dipilih sebanyak 125 gram. Cuci dan bersihkan kulitnya tersebut dengan air hingga bersih. Kunyit ditumbuk. Kunyit di blender hingga benar-benar halus. Tuangkan sari kunyit ke dalam kuali. Rebus sari kunyit tadi dengan 1 liter air dengan mencampur asam jawa beserta gula jawa, gula pasir sambil diaduk-aduk perlahan. Tunggu hingga cukup panas dan akan mendidih, lalu masukkan garam dapur dan aduk-aduk hingga benar-benar tercampur. Setelah mendidih, kompor dimatikan dan disaring. Maka minuman kunyit asam siap dikemas. Pengemasan dapat dilakukan menggunakan botol kaca atau plastik, tetapi harus dilakukan sterilisasi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sudah paham semuanya ya cara proses pembuatan dari jamu kunyit, kemudian jamu kunyit asam. Jadi yang kemarin bikin jamu kunyit asam harus tahu juga cara pembuatan jamu kunyit asam sirih. Yang jamu kunyit asam sirih harus tahu juga cara pembuatan kunyit asam. Jadi sekali jalan kita bisa tahu 2 proses ini ya, pengolahan 2 jamu gitu. Jadi lebih banyak ilmu yang bisa kita dapat dari teman-teman juga. Oke, tadi produknya sudah ya. Nah, sebelum kita tutup hari ini, kira-kira Ibu mau nanya dulu lah ya, pelajaran sebelumnya sambil kita evaluasi mungkin. Nah, Ibu tanya gampang-gampang saja, misalnya tentang herbal. Nanti langsung
Yang bisa boleh langsung jawab ya. Misalnya, contoh herbal yang berasal dari buah. Contohnya apa? Contoh tanaman herbal yang berasal dari bagian buahnya. Apa, yuk? Siapa, Sri? Buah mahkota dewa, Bu. Kudu, Bu. Hah, apa? Kudu, Bu. Mahkota dewa? Apa lagi? Mahkota dewa. Buah naga, Bu. Buah naga, mahkota dewa. Buah naga. Ya, terus? Mengkudu, Bu. Mengkudu, ya betul, mengkudu. Nah, sekarang berarti sudah ini ya, memperhatikan kemarin ya. Nah, satu lagi, contoh herbal yang berasal dari bagian akar. Ini Akar? Ginseng, Bu. Ginseng. Betul. Ada lagi? Alang-alang. Ya. Kalau kunyit dari bagian apa itu? Batang. Itu apa namanya lagi tuh? Ginseng. Kalau kunyit? Kunyit dari bagian apanya? Apa, Rim? Tadi ada yang sebut rimpang kayaknya. Ya, dari bagian rimpang. Rimpang. Nah, ya, dari bagian rimpang. Selain kunyit, apa saja yang berasal dari rimpang? Jahe, temulawak. Ada kencur. Ya. Kencur. Ya, Kunyit, Bu. ya kunyit Itu juga. sudah. Ya, betul. Jadi itu yang berasal dari rimpang. Ada lagi yang berasal dari bagian yang lain, misalnya dari bunganya. Pokoknya dia bagian tumbuhan. Mungkin banyak ya orang tua misalnya pakai daun sukun. Boleh, itu karena memang mengandung khasiat. Misalnya menggunakan seledri. Jadi bagian tumbuhan, bagian dari mana saja yang bisa digunakan untuk mencegah penyakit, itulah yang disebut dengan herbal. Paham ya? Jadi bukan hanya jamu-jamu Paham, Bu. saja. Misalnya kamu minum jus tomat gitu. Atau misalnya kamu kekurangan, kalau perempuan misalnya pas lagi haid gitu kan, lemes karena kekurangan zat besi. Biasanya kita dianjurkan selain minum obat untuk menambah zat besi, juga bisa menggunakan herbal misalnya dengan mengkonsumsi jus tomat atau misalnya banyak memakan dari sayur bayam gitu ya. Karena bayam itu banyak mengandung zat besi. Nah, itu jadi itu yang kita makan itu termasuk ke dalam herbal gitu. Jadi bukan herbal itu kayak jamu-jamu saja, tidak. Gitu ya. Cuman kita belajar berinovasi supaya herbal itu menjadi sesuatu yang mungkin lebih enak gitu ya. Kadang kita kalau sudah bilang jamu itu kayaknya nggak enak gitu. Jadi kita bisa berinovasi, misalnya bikin cookies atau bikin kue. Sekarang ada bolu, pakai bolu wortel seperti itu ya kan. Nah itu juga termasuk ke dalam makanan herbal. Gitu. Nah, paham ya? Oke, jadi untuk pembelajaran di KD 3.7 ini tentang pengolahan minuman herbal mungkin sudah selesai. Untuk evaluasi, ya evaluasi silahkan kalian lihat di classroom ya, nanti kamu kerjakan soal yang sudah ibu share Google Form di classroom, kemudian ibu minta kamu kerjakan paling lambat ya hari ini ya. Waktunya ibu beri waktu hari ini saja. Berarti kalau hari ini sampai jam 12 malam ya. Bisa kan? Bisa? Baik, Bu. Oke ya, jadi jangan lupa untuk
mengerjakan soal gitu. Kemudian LKPD-nya juga nanti besok pas kita pertemuan dibawa dan dikumpulkan. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang analisis usaha ya. Analisis usaha tentang minuman herbal. Jadi kalau kita bisa mengolah, alangkah lebih baik kalau kita juga bisa memasarkannya. Jadi bagaimana nanti memasarkan, bagaimana kita cara menentukan harganya, kita akan belajar di analisis usaha nantinya. Gitu. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Tidak ada, Bu. Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan pembelajaran di KD ini sampai di sini. Semoga selama 2 pertemuan ini, apa yang kita sudah pelajari dapat kamu serap dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menjadi model kamu nanti di masa depan. Kemudian Ibu ingatkan, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, walaupun kita mungkin ada ya pertemuan terbatas, tapi tetap harus jaga jarak di antara teman gitu. Kemudian kalau kamu kemana-mana keluar rumah harus tetap pakai masker. Yang sebelumnya pernah Ibu bilang juga, terapkan 3M, memakai masker. Apalagi? Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Jarak. 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 Jaga jarak. Kalau Ibu tambah lagi satu lagi yaitu mandi. Ya, betul. Kalau dari mana-mana mandi dulu, jangan udah mentang-mentang udah cuci tangan sampai rumah entah nggak tahu kita bajunya kotor atau bagaimana ya kan. Jadi mandi dulu gitu. Untuk menjaga kesehatan kita dan juga keluarga. Jangan sampai ada klaster baru karena kita rindu untuk tatap muka seperti sebelum ada pandemi ya. Ya. Oke, yang lain mana nih? Oke semua ya? Oke, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan dari Ibu, cukup sekian. Jangan lupa evaluasi soal-soalnya harus dikerjakan. Nanti malam terakhirnya ya. Ya, Bu. Oke. Mungkin dari Ibu itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum kita tutup, seperti biasa, semangat pagi. Kita ulangi ya. Boleh dibuka mungkin di unmute. Iya, Bu. Ya, oke. Iya, Bu. Oh ya, nanti ya. Sarangeo ya. Udah. Sarangeo. Ya. Semangat pagi. Pagi ceria. Cerianya kita ganti deh. Oke, kita ulangi. Semangat pagi. Pagi ceria. Ya Allah. Ya tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Dan Ibu, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sri. Dadah. Recording stopped. Ada tidak? Emang ada mati? Mana terus? Enggak. Yang tadi punya Mbak udah? Belum. Gimana? Belum.